inklusi. Pendidikan inklusif diselenggarakan sebagai bagian dari layanan pendidikan yang diberikan pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang muncul dalam beberapa tahun terakhir dapat dikatakan sebagai bentuk pendidikan yang baru di Indonesia. Sekolah inklusif merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dimaksudkan sebagai sekolah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, pemerintah memiliki strategi pembudayaan pendidikan inklusif, yaitu pembentukan dan pemberdayaan Pokja, penyusunan atau evaluasi grand design, pendataan ABK usia sekolah, belum sekolah, dan penelusuran ABK pasca sekolah. Pendampingan dan penguatan, pengadaan dan peningkatan kapasitas SDM, publikasi, regulasi, pengembangan model, pengembangan pusat dukungan, pemberian penghargaan pemberian bantuan sosial, penguatan data dan informasi, membangun kerjasama pemerintah dan masyarakat, dan monitoring dan evaluasi. Pendidikan inklusif saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Penerimaan masyarakat terhadap pendidikan inklusif juga semakin baik. Peningkatan mutu sumber daya pendidik juga semakin ditingkatkan. Tenaga pendidik muda yang penuh dedikasi dan profesional dihasilkan dengan meningkatkan mutu latar belakang pendidikan mereka. Kualitas tenaga pendidik ditargetkan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif sudah hampir menyeluruh di Indonesia. Para peserta didik khususnya berkebutuhan khusus juga dilatih keterampilan yang diharapkan dapat menciptakan kemandirian. Juga diselenggarakan kegiatan-kegiatan penunjang pendidikan inklusif di luar pendidikan belajar mengajar, seperti kepramukaan, olahraga, dan kegiatan unjuk bakat. Pemerintah juga memberikan apresiasi dan penghargaan yang besar kepada pihak yang memiliki peran besar dalam peningkatan pendidikan inklusif di Indonesia. Salah satu hasil yang ingin dicapai dalam pendidikan inklusif adalah mampu mewujudkan lulusan atau output pendidikan yang memiliki kompetensi yang setara dengan pendidikan reguler. Dari kondisi penyelenggaraan inklusif yang sudah dicapai, peran dan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat tetap dibutuhkan. Oleh karenanya, keberhasilan pendidikan inklusif di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama yang pada akhirnya dapat mencapai pendidikan untuk semua tanpa ada pengecualian dan diskriminasi. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif merupakan inti dari hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan. Konsekuensi logik dari hak ini adalah bahwa semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasikan pada latar dari ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, gender, kapabilitas, budaya, dan kondisi lain. Anak-anak berkebutuhan khusus akan lebih berprestasi jika mereka belajar bersama dengan anak-anak pada umumnya di sekolah inklusif, dan tidak ada label bagi anak berkebutuhan khusus sebagai anak cacat yang tidak mampu melakukan kegiatan belajar, tetapi mereka juga diakui keberadaannya dan prestasinya. Salah satu tuntutan utama dalam sekolah inklusif adalah kompetensi guru dalam memberikan layanan pendidikan bagi semua anak termasuk anak kebutuhan khusus. Dalam sekolah inklusif, semua keefektifan mengajar dimulai dari sikap positif dan keingintahuan guru untuk menerima apa yang paling baik untuk semua siswa di kelas.
Pelaksanaan sekolah inklusif di Indonesia mengacu pada pendapat dalam Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa yang mengemukakan bahwa dalam praktek istilah inklusi dipakai secara bergantian dengan istilah mainstreaming yang diartikan sebagai penyediaan layanan pendidikan yang layak bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan individualnya. Dalam peta jalan program pendidikan inklusif tahun 2017 sampai 2021 sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan dalam 3 tahap. Tahap sosialisasi dengan target penyamaan persepsi dan sosialisasi. Tahap rintisan dengan target perubahan sikap satuan pendidikan dan masyarakat. Tahap penguatan dengan target perluasan dan peningkatan mutu layanan, dan tahap implementasi dengan target implementasi di tingkat kabupaten, kota, dan nasional. Namun demikian, saat ini baru dimiliki sebanyak 29.317 sekolah penyelenggaraan inklusif di seluruh Indonesia, mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Artinya, baru sekitar 11% dari jumlah sekolah di Indonesia yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sementara dalam peta jalan ditargetkan bahwa pada tahun 2021 semua sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dilakukannya review terhadap peta jalan pendidikan inklusif untuk disesuaikan dengan kondisi dengan durasi tahun dimulai dari tahun 2019 sampai 2024. Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional atau disingkat RIP merupakan rencana strategis pemerintah tingkat nasional untuk mewujudkan harapan bahwa tingkat nasional ingin menjadi kota inklusif. Sebagai sebuah rencana yang baik, tentu saja proses penyusunan dilakukan dengan mengikuti langkah sebagai berikut. A. Melakukan survei lapangan. B. Diskusi kelompok terarah. C. Lokal karya, dan diakhiri dengan seminar. Sebagai bentuk validasi terhadap isi rencana yang telah dikembangkan. Secara substansi dari RIP ini merujuk kepada kaidah-kaidah pendidikan inklusif secara internasional. RIP ini berfungsi sebagai panduan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan pendidikan inklusif secara 5 tahun. Yaitu dari tahun 2017 sampai 2021. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah mewujudkan praktik, kebijakan, dan budaya pendidikan inklusif di tingkat nasional, sehingga tingkat nasional menjadi pelopor dalam implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Keberhasilan dan implementasi sebuah rencana program akan sangat tergantung kepada kesungguhan dalam melaksanakannya. Bagaimanapun baiknya, sebuah rencana akan menjadi tidak berguna jika tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kesungguhan dalam melaksanakannya menjadi sangat penting.